Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Modah dengan NIM 24051025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan putusan Mahkamah Agung nomor 824/PDC HKI/2016 yang membahas sengketa hak desain industri. Kasus ini berawal ketika Haryono dan Hermanto sebagai penggugat menggugat Haji Syamsul Shah Alam sebagai tergugat. Sengketa muncul karena tergugat mendaftarkan dua desain industri, yaitu desain shower dan tutup saluran air, yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Para penggugat kemudian menyatakan bahwa desain tersebut sebenarnya bukan desain baru. Menurut mereka, bentuk shower dan tutup saluran air tersebut sudah lama beredar di pasaran dan telah diproduksi oleh berbagai perusahaan seperti Toto dan Sun-E, bahkan bertahun-tahun sebelum didaftarkan oleh tergugat. Oleh karena itu, mereka menilai desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selain itu, para penggugat juga menjelaskan bahwa setelah memperoleh hak desain industri, tergugat beberapa kali memberikan peringatan dan ancaman kepada pedagang. Tergugat meminta sejumlah uang dengan alasan sebagian izin untuk menjual produk yang dianggap memiliki desain yang sama. Hal ini membuat para penggugat merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan pembatalan desain industri tersebut. Di sisi lain, tergugat membantah seluruh gugatan tersebut. Tergugat berpendapat bahwa para penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan pembatalan desain industri karena mereka hanya pedagang, bukan pencipta maupun pemegang hak atas desain tersebut. Tergugat juga menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan para penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa kedua desain industri tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan pendaftaran yang dilakukan dengan itikat tidak baik, dan akibatnya pendaftaran kedua desain industri tersebut dibatalkan. Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Menurut Mahkamah Agung, pertimbangan hukum pengadilan niaga sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang ada terbukti bahwa desain yang didaftarkan memang tidak memiliki unsur kebaruan. Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikat tidak baik sehingga pembatalan desain industri sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis saya terhadap putusan ini adalah bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip utama dalam perlindungan desain industri, yaitu hanya desain yang benar-benar baru yang dapat memperoleh hak eksklusif. Putusan ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan terhadap pihak yang mendaftarkan desain yang sebenarnya telah menjadi pengetahuan umum atau telah lama beredar di masyarakat. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Agung nomor 824/PDT HKI/2016 menegaskan bahwa unsur kebaruan merupakan syarat mutlak dalam pendaftaran desain industri. Apabila suatu desain telah dipublikasikan atau diperdagangkan sebelumnya, maka desain tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Putusan ini juga menjadi pelajaran bahwa pendaftaran hak kekayaan intelektual harus dilakukan dengan itikat baik dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari desain yang telah menjadi milik umum. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.